Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Oke, berikutnya untuk meningkatkan semangat kita, ya kita sama-sama dulu menyanyi lagu wajib nasional. Ada yang bisa pimpin di depan? Ya, silakan ya. Selesai. Terima kasih dan sudah memimpin. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi terkait adab dalam menggunakan media sosial. Dan di sini ada di mana tahapan yang akan kita lakukan sebentar. Jadi ada 5 langkah. Yang pertama ada namanya orientasi terhadap masalah. Jadi model yang akan kita gunakan dalam pembelajaran ini namanya PBL, Problem Basic Learning. Dan sebentar Ibu akan menayangkan video. Jadi itu videonya, sebentar kalian identifikasi masalah apa yang ada di dalam video tersebut. Kemudian yang kedua, sebentar Ibu akan bagi kelompok juga. Jadi akan ada kelompok. Kemudian yang ketiga, sebentar kalian setelah berkelompok, janganlah ada yang pindah. Terus kalau ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya. Dan keempat, setelah selesai kelompok akan ada presentasi. Jadi masing-masing dari kalian akan mempresentasikan. Jadi ada LKPD yang Ibu akan bagikan di sini. Oke, kalau begitu kita lanjut. Jadi akan ada tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Maksudnya setelah ini ada proses atau makna yang ingin kita dapat. Kalau belajar kan segala sesuatu, kalau kita belajar akan ada manfaat yang ingin kita peroleh. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita menganalisis adab dalam menggunakan media sosial. Jadi setelah misalnya belajar ini media sosial, ini perilaku ini diharapkan mampu kita lakukan. Yang pertama, mampu jelaskan adab-adabnya, rasakan sikap menggunakan media sosial dan santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan dan cinta damai. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Jadi ada soal yang Ibu akan bagikan ke grup, silahkan dikerjakan untuk Ibu mengetahui sejauh mana pemahaman kalian. Ya, silahkan ke kelas sebentar di-share, lalu disampaikan ke grupnya. Etika yang harus kita lakukan di sini juga di dalam media sosial atau
di WhatsApp. Apalagi yang paling sering ini kalau anak-anak zaman sekarang ini paling viral. Ya, YouTube. Bisa menghasilkan apa di YouTube itu? Ya, uang kalau kita gunakan dengan cara yang baik. Ya, betul sekali. Jadi itu tadi temannya mengatakan bahwa digunakan dengan cara yang baik. Ya, itu bersyukur kalau misalnya ada tadi yang konten ceramah, itu bagus sekali tuh. Kalau ada yang buruk tadi sampai memposting hal-hal buruk, ya itu yang salah. Jadi kita harus gunakan dalam kebaikan. Ya, betul. Di sini ada video nak, seperti yang ibu sampaikan tadi di awal, bahwa kita menggunakan model yang namanya PBN. Jadi ada identifikasi masalah. Setelah menonton ini, kira-kira masalah apa yang kalian temukan? Silakan disimak. Penyalahgunaan media sosial. Yang pertama, dampak yang terjadi pada fisik bila terlalu lama memandang gadget, mengganggu kesehatan mata, berdampak pada mata lelah dan berair. Anggota tubuh seperti tangan dan leher terasa pegal, kaku sampai kram otot. Yang kedua, dampak mental. Saat dirinya dipisahkan dari gadget yang digunakan untuk bermedia sosial, timbul rasa gelisah, cemas, mudah emosi, dan frustasi. Mempengaruhi pola aktivitas sehari-hari, seperti pola tidur, pola makan, mengganggu waktu belajar, suka berkomentar yang mengandung unsur sara dan bullying sehingga dapat dijerat oleh UU ITE. Secara tidak sadar, terlalu banyak informasi atau TMI, too much information, tentang kehidupan pribadi yang dibagikan di media sosial sehingga rentan penipuan identitas. Lalu, mengakses konten pornografi yang dapat merusak mental akan memicu kejahatan di dunia maya dan dunia nyata seperti penipuan online, tindak asusila, pencurian identitas, kekerasan, penculikan, perampokan, eksploitasi seksual, dan lain-lain. Oleh karena itu, bijaklah dalam memanfaatkan media sosialmu ya. Oke, baik. Setelah menonton video tadi, dampak buruk yang ditimbulkan dari menggunakan media sosial, ada yang bisa menyimpulkan tidak? Saya, Bu. Ya, siapa? Silakan, Nak. Dampak fisik seperti mengganggu pola makan dan pola tidur. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, coba paparkan, Nak. Dampak mental, Bu. Contohnya seperti gelisah, cemas, frustasi, dan mudah emosi. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Dari yang lain masih ada juga? Saya, Bu. Ya, coba berdiri, Nak. Sampaikan. Dampak fisik, Bu. Contohnya mengganggu kesehatan mata. Iya, betul sekali. Tepuk tangan lagi. Kelas TK ini pintar-pintar semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi, Ibu mau minta lagi satu. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Coba berdiri, sampaikan. Asmin. Kalau seperti Ya, bagaimana itu Nafomo? takut ketinggalan berita. Iya, betul sekali. Takut ketinggalan berita. Jadi ini juga termasuk dampak buruk yang ditimbulkan akibat menggunakan media sosial yang salah. Jadi untuk hari ini ada kegiatan berikutnya. Oke, Ibu akan bagi kelompok. Nama-namanya ada di sini. Jadi Ibu harap jangan ada lagi yang pindah-pindah kelompok ya, Nak. Ya, masing-masing ketua kelompok maju dulu. Ibu akan berikan gambar kerjanya yang akan kita gunakan sebentar. Oke, ini untuk kelompok 1, silakan. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Ya, dipegang dulu, silakan dulu. Kelompok 3. Oke. Dan kelompok 4. Sudah dapat semuanya? Sudah, Bu. Ya, jadi Ibu akan memberikan waktu untuk mengerjakan soal yang ada dalam LKPD. Jadi ini namanya Nak, LKPD. Lembar kerja peserta didik. Di sini sudah ada petunjuk masing-masing apa yang akan kalian kerjakan. Ya, silakan Ibu akan berikan waktu beberapa menit mengerjakan. Jadi silakan berdiskusi kelompok dan mencari jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD. Dan kemudian kalau ada yang kurang paham atau ada yang tidak dipahami, silakan
Siap kelompok kami, Bu. Iya, kelompok 1, disilakan dah. Coba masing-masing semuanya naik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi dalam adab media sosial. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Syarif Nur Fadila sebagai moderator. Saya Melati Lestari. Baik, pengertian adab akan dibacakan oleh Satria. Adat merupakan sebuah wujud kedisiplinan tubuh dan jiwa sehingga orang yang beradab mampu melakukan sesuatu yang penuh ketaatan atau sesuai dengan aturan yang ada sehingga akan terwujud keharmonisan dalam kehidupan. Pengertian bermedia sosial akan dibacakan oleh Ika. Pengertian media sosial terdiri atas dua kata yakni media dan sosial. Dalam KBBI, media diartikan sebagai alat sarana komunikasi seperti koran, majalah, film, radio, televisi, poster, dan spanduk. Adapun sosial diartikan berkenan dengan masyarakat. Muhammad Hamdi 2018 dalam jurnalnya mendefinisikan media sosial sebagai wadah untuk melakukan komunikasi secara online dengan menggunakan jaringan internet. Macam-macam media sosial akan dibacakan oleh Sarah. Macam-macam media sosial yaitu YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok. Adab bermedia sosial menurut Islam akan dibacakan oleh Mayrullah. Adab bermedia sosial menurut Islam yaitu 1. Hendaknya media sosial digunakan sebagai sarana untuk berbagi kebaikan seperti mengakses Al-Quran digital. 2. Jika mendapatkan berita harus melakukan tabayyun terlebih dahulu sebelum disebarkan. Manfaat adanya bermedia sosial dibacakan oleh Aswan. Adab bermedia sosial menurut Islam. Ya, suaranya dah Aswan, dipesankan. Supaya teman yang lain Media menyimak. sosial tidak digunakan untuk menyebar kebencian atau menyebarkan berita palsu. Manfaat adanya media sosial. Pertama, sarana komunikasi dan silaturahmi. Kedua, sarana untuk berdakwah. Ketiga, sarana informasi. Dan sarana untuk berbisnis. Kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada dari kalian yang ingin bertanya? Ya, silakan dah yang mau bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara menggunakan sosial media dengan baik? 1. Menjaga niat yang baik. 2. Menjaga akhlak dan adab. 3. Memastikan kebenaran informasi. 4. Menghormati privasi. 5. Menghindari fitnah dan ghibah. 6. Berhati-hati dalam berbagai konten. 7. Menjaga waktu dan kesehatan. 8. Bersikap ramah dan empati. 9. Menghindari konten negatif. Apakah jawabannya sudah diterima? Terima. Oke. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, maka dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, bagus sekali tadi pemaparannya. Silakan Budinya. Ya, silakan. Baik, setelah mempelajari adab dalam media sosial, siapa yang bisa menyebutkan? Saya Ya, silakan dah berdiri. Yang dapat saya simpulkan dari materi tersebut adalah 1. Menjaga niat yang baik. 2. Menjaga akhlak dan adab. 3. Memastikan kebenaran informasi. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Masih ada yang lain? Ya, coba berdiri nak. Alasannya adalah yang pertama,
dalam berbagi konten. Ya, betul. Berikutnya siapa? Riri. Ya, coba Riri. Menjaga waktu dan kesehatan, Ya, betul. dari konten negatif, Ya. bersihkan tangan dari plastik. Ya, betul sekali. Aplaus lagi. Ya, bagus. Jadi, setelah pelajaran ini kita sudah menemukan kesimpulan yang disampaikan oleh teman-temannya. Ada yang lupa atau ada yang mau bertanya? Sudah paham semuanya? Kalau begitu, kesimpulan. Ya, jadi kita masing-masing akan menyimpulkan. Jadi itu akan ada menyimpulkan materi kita hari ini. Yang pertama itu harus menghormati privasi orang lain. Kemudian yang kedua, menghindari konten negatif. Yang ketiga, berpikir dulu sebelum menyebarkan informasi. Dan keempat, menjaga kesopanan. Oke, yang terakhir, ada yang bisa menyampaikan manfaat apa yang diperoleh setelah mempelajari adab menggunakan media sosial? Ada? Bisa? Dan silakan nak, coba sampaikan apa manfaatnya? Manfaat dari ada dalam